Aku itu namanya ludah ya teman-teman. Bagi Anda yang nggak tahu tentang ludah, meludah tuh gitu. Cuman kan nggak sopan kalau ngomong kayak gitu di depan orang banyak ya. Jadi saya gak mau kayak begitu lagi, tobat ya. Jadi teman-teman semua, bicara masalah penjual ludah. Ini nggak tahu kenapa ya, di Indonesia itu kan kadang hal yang sifatnya kontroversial tuh gampang digoreng gitu ya. Nah saya akhir-akhir ini banyak dapat japrian dari kawan-kawan saya gitu kan, sampai ada orang-orang hebat, saya gak usah sebut namanya. Kang, ini perlu gak kita goreng tentang isu penjual ludah gitu kan? Perlu gak siapa sosok di belakang yang ngomongin tentang begini itu digoreng dan seterusnya? Saya bilang gak usah ngapain Pak, gak usah ngapain Mas ya. Memang dia pengen dibegituin, dipansosin. Terus bagaimana respon saya tentang penjual ludah? Tonton sampai beres ya. Oke, ngomong-ngomong tentang penjual ludah teman-teman. Jadi sebenarnya istilah penjual ludah itu muncul beberapa tahun terakhir ini dari seseorang. Ya, Anda mungkin tahu, silahkan cari aja lah di YouTube, di Google, di Instagram gitu kan. Nah, saya gak mau komentarin tentang orangnya ya. Saya pengen komentarin tentang justru isu tentang penjual ludahnya. Jika definisi penjual ludah diartikan dengan misalkan menjual ilmu gitu kan, kayak misalkan Anda sebagai seorang motivator, trainer, guru, ngisi, dibayar atasnya, itu menjual ludah. Atau misalkan jadi mentor, coach gitu kan, meng-coach orang lain, mementoring orang lain, dapat tarif, dapat bayaran, itu menjual ludah. Apakah itu boleh Kang? Apa itu diperkenankan kan gitu kan? Boleh-boleh aja kalau nanya ke saya gitu kan. Dan secara akad kudu clear juga. Loh, kalau memang dia merasakan manfaat dari seminarnya, kalau memang mereka merasakan manfaat dari mentoringnya dan trainingnya, ya udah selesai gitu kan. Nah seringkali kita ini mengomentari sesuatu yang tidak perlu dikomentarin gitu kan. Nah jadi kayak misalkan orang, ya nih dia ngomong doang gitu kan. Lah emang ngomong doang. Ya, pertanyaannya gitu kan, gua ngomong dibayar 50 juta sejam misalkan gitu kan. Lah lu ngomong sejam ada yang dengerin enggak? Jangan ngomong bayar deh, ada yang dengerin enggak gitu kan. Nah itu yang jadi mahal teman-teman. Jadi sekali lagi, nah ini kita nih sebagai orang yang melihat fenomena ini, tugas kita adalah berpikir secara positif. Oh ternyata ada yang merasakan manfaatnya. Jika selama ada yang merasakan manfaatnya dan memang secara akad juga halal, hajar aja gila-gilaan gitu kan. Toh dia merasakan manfaatnya. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya, karena saya pribadi kan selain seorang praktisi, saya pun seorang internet marketer, saya pun seorang trainer dan lain-lain, coach dan juga mentor. Ngurusin orang itu teman-teman, ngurusin orang ya, itu butuh energi. Ya, jadi berterima kasihlah pada mereka semacam kayak coach gitu ya, kayak mentor, trainer yang mau ngurusin Anda. Ya, tapi kan Kang dia gak punya bisnis, itu dia bisnisnya, bisnis itu ngurusin Anda. Makanya kalau Anda sekarang nonton video-video ataupun film-film di luar negeri kan ngomongin what's your business? Apa urusan Anda? Lu ngurusin apa gitu maksudnya? Karena ngurusin orang itu butuh energi. Saya pribadi punya perusahaan yang diurusin itu capeknya minta ampun. Ini ngurusin orang lain. Syukur-syukur lu gua perhatiin gitu. Makanya kenapa kalau saya pribadi ini ya ngadain yang namanya workshop. Orang lain ngegoreng dengan istilah penjual ludah, emang gua pikirin gua laku gitu kan. Ludah gua dicueh gitu doang aja udah sekian miliar gitu ibaratnya. Biarin aja. Ya, mungkin bisa jadi sirik tanda-tanda mampu gitu kan. Biarin aja ya. Nah, Anda sebagai orang yang dijadikan sebagai objek sasarannya bahwa dia tuh penjual udah gak usah didengar, Anda gak usah baper, hajar gila-gilaan. Selama Anda yakin value itu ada dalam diri Anda, transferkan itu. Justru harus percaya diri gitu. Nah, Anda kalau misalkan berhenti gara-gara omongan orang, ini yang bahaya. Jangan-jangan dia benar. Jangan-jangan lu cuma sekedar bacot doang jualnya gitu kan. Lu Anda gak jual bacot doang, Anda gak cuma jual ludah doang. Anda tuh jual sebuah experience. Gua bangkrut 8M, lu gak usah ngalamin. Lu baca bukunya 80.000 katakanlah. Gua pernah ngalamin episode di mana scale up bisa tsunami komplain gitu kan. Harapannya pengen dapat omset 30 miliar sebulan, yang ada malah jadi boncos katakanlah. Lu gak usah pusing, gua adain workshopnya, lu belajar dari gue gitu kan. Bersyukur harusnya ada yang ngurusin gitu loh. Maka sekali lagi buat kalian yang jadi sasaran orang-orang yang penjual ludah, pertama jangan baper gitu kan. Kedua, kalau Anda yakin dengan value Anda itu bermanfaat, terus hajar boleh aja. Ketiga, justru Anda harus serius mengkomunikasikan, mempromosikan value dari Anda tersebut, value dari diri Anda tersebut.
Gak usah dengar omongan orang. Dan bagi Anda yang sekarang katakanlah orang ketiga, katakanlah yang cuma sekedar menyaksikannya, apa sih, udah gak usah ikut campur urusan orang ya. Anda jangan sampai sibuk ngurusin hidup orang, ngomentarin hidup orang, hidup Anda sendiri aja gak diurusin gitu kan. Anda tuh banyak dosa lu tuh banyak gitu kan. Aib Anda tuh banyak, gak usah bongkar aib orang ya. Ini tinggal tunggu waktu aja. Kalau orang-orang yang sukanya kayak gitu kan, tinggal tunggu waktu nanti meledak gitu kan. Allah buka aibnya, ya udah gitu kan. Jadi sekali lagi kita jangan sampai terpancing. Jadi teman-teman semua, bagaimana tentang fenomena penjual ludah? Sah-sah aja kalau itu punya positif, punya dampak positif gitu kan. Nah, adapun istilah yang negatif hanya keluar dari orang yang negatif. Jadi kita tetap aja tetap sesuai keyakinan kita. Kalau kita punya manfaat, hajar kita. Jangan baperan. Itu aja mungkin ya. Like, share ya. Ke yang penjual udah boleh share ya. Ke yang sering dikomentarin juga boleh ya. Hajar gila-gilaan lah, gimana ya. Semangat ya. Kita perlu semangat.